Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ramilasari Hendriyatin, mahasiswa program studi Profesi Nurse di Kesuria Global Yogyakarta, angkatan 26 tahun 2021. Di sini saya akan menyampaikan pendidikan kesehatan dengan tema peran keluarga terhadap pasien halusinasi, khususnya pada kasus ini yaitu halusinasi pendengaran. Video ini dibuat guna memenuhi tugas individu stase keperawatan jiwa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Perawat Dina yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti di Rumah Sakit Permata Medical Center Yogyakarta. Maaf sebelumnya, ini dengan Ibu siapa? Waalaikumsalam, Mbak, saya Aca. Oh iya, baik Ibu. Jadi tujuan saya ke sini akan menyampaikan pendidikan kesehatan terhadap pasien halusinasi, khususnya pada keluarga Ibu yaitu halusinasi pendengaran. Di sini saya memerlukan waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit ya Bu. Tempatnya di rumah Ibu saja. Nanti tenang saja, segala kerahasiaannya dari pihak rumah sakit akan merahasiakan terkait data Ibu dan keluarga Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? sebelumnya ini nanti bahasnya tentang apa aja ya, Mbak? Oh iya, baik Ibu. Jadi di sini yang akan kita bahas nanti terkait pengertian dari halusinasi, macam-macam halusinasi, dan peran keluarga terhadap halusinasi. Jadi nanti kita belajar bersama, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing seperti itu ya Bu. Iya, Mbak. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Cukup, Mbak. Oh iya, baik. Jadi di sini saya mempunyai dua leaflet ya Bu. Ini buat Ibu dan ini buat saya. Ibu bisa baca-baca terlebih dahulu. Nah, di sini saya mau tanya dulu, apakah Ibu mengetahui pengertian dari halusinasi itu apa? Halusinasi itu seperti yang dialami oleh Tuan J, mendengarkan suara-suara yang kita tuh nggak bisa dengar gitu, Mbak. Oh iya, baik. Betul sekali ya Bu. Jadi halusinasi pendengaran ini dia merasakan suara-suara dan mendengar suara-suara yang orang lain itu tidak mendengarnya dalam waktu dan tempat yang bersamaan, seperti itu. Jadi sebenarnya suara itu tidak nyata dan tidak ada. Kemudian untuk macam-macam dari halusinasi itu sendiri, apakah Ibu mengetahui? Belum, Mbak. Oh iya, baik. Jadi di sini ada ya Bu, di leaflet ini macam-macam dari halusinasi, di mana ada beberapa macam-macam dari halusinasi, yaitu halusinasi pendengaran yang terjadi pada Tuan J itu sendiri ya Bu. Jadi mendengar suara-suara yang sebenarnya orang lain itu tidak mendengarnya dalam waktu dan tempat yang bersamaan. Sebenarnya itu suaranya tidak ada dan tidak nyata. Kemudian ada halusinasi penglihatan, di mana halusinasi penglihatan ini orang yang mengalaminya akan melihat sosok atau bayangan yang orang lain itu tidak melihatnya dalam waktu dan tempat yang bersamaan. Jadi sebenarnya itu bayangannya tidak ada dan tidak nyata. Kemudian ada halusinasi pengecapan, di mana orang yang mengalami halusinasi pengecapan ini dia akan merasakan rasa yang sebenarnya itu tidak ada dan tidak nyata. Kemudian ada halusinasi penghiduan. Jadi orang yang mengalami halusinasi ini dia mencium aroma-aroma yang orang lain itu tidak mencium, seperti aroma darah. Sebenarnya itu tidak nyata dan tidak ada. Kemudian ada halusinasi perabaan, di mana orang yang mengalami halusinasi ini dia merasakan ada sesuatu yang merayap di kulitnya. Jadi seperti serangga ataupun semut yang sebenarnya itu tidak ada dan tidak nyata. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu terkait peran keluarga terhadap pasien halusinasi. Nah, jadi di sini poin pentingnya ya Bu. Jadi peran keluarga dalam menangani kasus halusinasi ini, keluarga itu harus mengontrol dan mengawasi pasien dalam meminum obat. Jadi orang yang terkena gangguan jiwa itu harus rajin meminum obat, tidak boleh putus, karena untuk mempercepat proses kesembuhan dia. Kemudian ada berikan dukungan yang positif, jadi atau sekedar pujian. Jadi semisal Tuan J ini melakukan kegiatan yang positif, Ibu bisa memberikan pujian kepada Tuan J agar Tuan J itu bisa lebih semangat lagi untuk melakukan kegiatan tersebut, karena akan membawa dampak positif bagi Tuan J itu sendiri. Kemudian ada dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Jadi di mana jika ada dukungan dari keluarga, maka akan mempercepat proses kesembuhan dari Tuan
itu sendiri. Mungkin dari materi yang saya sampaikan tadi, apakah Ibu sudah paham? Boleh kita ulang lagi ya Bu. Jadi untuk saya mengetahui bahwa Ibu itu sudah paham, bisa disebutkan lagi apa yang saya sampaikan tadi Bu. Tadi ada pengertian halusinasi. Halusinasi itu ada gangguan sesuatu yang tidak nyata dan tidak ada di waktu yang bersamaan. Terus ada macam-macamnya, yaitu ada 5. Pertama penglihatan, kemudian penciuman, peraba, mengecap, sama satunya itu pendengaran. Nah, kalau pendengaran itu mendengarkan suara-suara yang sebenarnya tidak ada, kemudian melihat bayangan atau ini yang tidak ada. Kemudian mengecap merasakan hal-hal yang aneh tidak. Kemudian peraba kayak di kulitnya ada semut yang jalan atau yang lainnya. Kemudian penciuman bau yang tidak biasa dicium dan tidak ada sebenarnya. Terus peran keluarga, ini rutin untuk mendukung untuk rutin minum obat. Terus yang kedua memberi pujian untuk meningkatkan proses kesembuhannya, terus dukungan dari keluarga. Ibu sudah cukup bagus sekali ya Bu, sudah memahami materi yang saya sampaikan tadi. Kemudian apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu sebelum kita tutup? Iya Mbak, ini kan Tuan G itu beberapa hari ini itu sudah mulai bosan untuk minum obat karena menurutnya tidak ada efek bagi dirinya dan tetap saja mendengarkan suara-suara yang aneh. Itu dulu. Oh iya baik Ibu, jadi dalam menangani kasus yang terkena gangguan jiwa ini, khususnya pada Tuan J, yaitu halusinasi pendengaran, jadi memang harus sabar ya Bu. Ibu harus mengarahkan dan memberitahu kepada Tuan J bahwa manfaat dari Tuan J meminum obat ini sangat bagus. Kemudian Ibu juga harus memberitahu jika Tuan J ini putus obat itu nanti akan berdampak pada kesembuhannya. Jadi kalau Tuan J ini meminum obat secara rutin, secara teratur, insya Allah akan mempercepat proses kesembuhan dari Tuan J. Seperti itu ya Bu. Jadi harus sabar ibunya. Ya baik Ibu, di sini Ibu sudah sangat bagus sekali ya. Ibu sudah kooperatif, Ibu sudah memahami materi yang saya sampaikan. Kemudian Ibu juga sudah menjawab dan menanyakan pertanyaan yang saya sampaikan materinya tadi. Kemudian nanti untuk minggu depan kita ketemu lagi ya Bu untuk ngobrol, membahas dengan tema yang lain. Apakah Ibu bersedia? Baik ya, nanti tempatnya di sini saja dan jamnya seperti ini tadi ya Bu. Baik Ibu, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup ya. Mari kita untuk mengakhiri kegiatan hari ini kita mengucapkan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau begitu saya pamit permisi ya Bu. Assalamualaikum. Demikianlah pendidikan kesehatan yang telah saya sampaikan dengan tema peran keluarga terhadap pasien halusinasi. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.